Negara sudah siapkan puluhan triliun rupiah buat program makan anak-anak. Tapi setelah setahun, 87% dana belum dipakai. Bukan saya yang bilang, ini justru diungkap Menteri Keuangan sendiri, Purbaya. Dan kalimatnya bikin panas satu negeri, kalau tidak dipakai, saya tarik. Pertanyaannya sekarang, kenapa dana MBG bisa mengendap hampir setahun? Siapa yang menahan? Apa yang sebenarnya terjadi di Badan Gizi Nasional? Sementara di sisi lain, program makan bergizi gratis adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program besar, program mulia, program untuk jutaan anak Indonesia. Tapi kalau uangnya tidak bergerak, kalau sistemnya macet, kalau dana parkir terus, apa MBG bisa tersendat sebelum jalan? Ini bukan gosip. Ini bukan drama politik. Ini soal uang rakyat yang tiap hari dibayar bunganya. Di video ini kita bongkar pelan-pelan kenapa dana bisa mengendap, kenapa Purbaya berani tarik, siapa yang kepanasan, dan apakah MBG benar-benar terancam atau justru sedang diselamatkan? Tonton sampai habis, karena bagian akhir akan bikin kamu mikir, masalahnya bukan di programnya, tapi di sistemnya. Menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi yang per kapita PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka, dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang, dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini, ya kita hadapi kampanye luar biasa, penjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Ungkap viral di media sosial, Pak Bapak sudah mulai negur-negur programnya Pak Faun yang makan begitu gratis, Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi, 2 kali 10 kg beras. Tadi kan cerita panjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak nanggut, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jadi, ambil duitnya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, serta Satya Lancana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya. Nomor urut 1, Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama. Purbaya gaspol, dana MBG nganggur, saya tarik. Uang rakyat bukan untuk diparkir, kalau tidak dipakai saya tarik. Kalimat itu bukan sekadar retorika panggung, itu peringatan keras, tegas, tanpa gula-gula. Dan yang ngomong bukan pengamat warung kopi, tapi Menteri Keuangan sendiri, Purbaya. Sekarang kita luruskan dulu. Kalau Presiden Prabowo Subianto menyentil ada yang bilang MBG bisa gagal, ya jangan langsung tersinggung. Orang ngomong itu bukan karena benci programnya, justru karena sayang. Karena program sebesar MBG, makan bergizi gratis, itu bukan proyek kecil. Ini bukan bagi-bagi nasi kotak pas kampanye. Ini menyangkut jutaan anak, masa depan generasi. Tapi masalahnya bukan di niat, masalahnya di cara. Data yang dibuka sendiri oleh Purbaya bikin banyak orang melongo. Dana sekitar 90 triliun rupiah sudah dialokasikan sejak era Sri Mulyani Indrawati dan diberikan ke Badan Gizi Nasional. Kedengarannya wah, serius, besar. Tapi setelah setahun, yang terserap baru sekitar 13%. Artinya apa? Artinya sekitar 87% dana itu diam, mengendap. Parkir cantik, kalau dihitung kasar, baru sekitar 13 triliun rupiah yang benar-benar dipakai. Sisanya, puluhan triliun duduk manis di rekening. Ini bukan uang arisan RT, ini uang negara. Uang yang didapat bukan dari langit, uang itu dibiayai dari defisit dan utang. Dan utang itu ada bunganya. Negara bayar bunga tiap hari, bukan tiap tahun doang, tiap bulan,
tiap minggu. Bahkan secara hitungan ekonomi, tiap hari itu bunga berjalan. Jadi logikanya sederhana. Kalau uang sudah diutangin, sudah bayar bunga tapi tidak dipakai, itu namanya apa? Itu namanya beban tanpa manfaat. Disinilah Purbaya pasang badan. Dia bilang, kalau tidak digunakan akan ditarik kembali. Bukan marah, bukan emosional, bukan nyinyir, tapi sebagai penjaga kas negara. Dan lucunya ketika dia tegas, ada yang merasa terganggu. Sempat muncul pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan agar Menteri Keuangan tidak terlalu mencampuri urusan MBG. Ini menarik, karena urusan dana itu domain siapa? Ya, Menteri Keuangan. Ini bukan soal ego, ini soal disiplin fiskal. Bayangkan begini, kamu minjam uang ke bank buat buka warung. Sudah cair 100 juta rupiah. Tapi warungnya nggak buka-buka. Duitnya kamu taruh di rekening. Sementara cicilan dan bunga tetap jalan tiap bulan. Masuk akal? Itu yang sedang dicegah Purbaya. Dia bukan menghambat MBG. Justru menyelamatkan MBG dari kegagalan sistemik. Karena kalau uang sebesar itu dibiarkan mengendap terlalu lama, publik mulai bertanya. Investor mulai ragu. Pengamat mulai bersuara. Dan opini ini proyek doang mulai tumbuh. Dan di era media sosial, opini bisa lebih cepat dari realisasi anggaran. Purbaya sadar satu hal penting. Program bagus bisa gagal bukan karena niat jahat, tapi karena manajemen buruk. Kalau 90 triliun rupiah sudah disiapkan, tapi hanya 13 triliun rupiah yang jalan, itu alarm. Bukan bisik-bisik, itu sirene. Dan Menteri Keuangan tidak boleh pura-pura tuli. Yang bikin menarik, Purbaya tidak menyerang balik. Tidak defensif, tidak drama, dia cuma bilang, kalau tidak dipakai, saya tarik. Selesai, karena dalam logika fiskal, uang harus produktif, harus bergerak, harus memberi dampak. Kalau tidak, itu cuma angka di layar komputer. Dan kita harus jujur, Indonesia bukan negara dengan ruang fiskal longgar. Defisit ada batasnya, rasio utang ada batas psikologisnya. Setiap keputusan belanja harus punya efek nyata. Kalau dana MBG benar-benar turun ke dapur sekolah, ke petani, ke pedagang sayur, ke ibu-ibu yang masak, itu beda cerita. Itu uang berputar. Itu multiplier effect. Itu ekonomi bawah bergerak. Tapi kalau uangnya diam di rekening lembaga selama setahun, yang bergerak cuma bunga utang. Makanya Purbaya gaspol. Bukan untuk menjegal presiden, bukan untuk cari panggung, tapi untuk memastikan program sebesar ini tidak jadi bahan ejekan 5 tahun ke depan. Karena kalau sampai gagal, yang disalahkan bukan cuma lembaga teknis, yang disorot presiden, yang dipertanyakan APBN, yang rugi rakyat. Dan Purbaya tidak mau nunggu sampai mobilnya oleng dulu baru pasang rem. Dia lihat ban goyang, dia berhenti dulu, cek, benahi. Kalau perlu tarik kembali dan desain ulang, itu namanya tanggung jawab. Kita boleh beda pendapat, tapi satu hal jelas. Membiarkan dana ratusan triliun mengendap tanpa realisasi yang masuk akal bukan pilihan sehat. Kalau ada yang tidak nyaman dengan ketegasan itu, ya mungkin selama ini terlalu nyaman dengan sistem lama. Dan ini baru awal, karena ketika Menteri Keuangan mulai bicara soal dana parkir, soal bunga berjalan, soal penarikan kembali, itu artinya ada perubahan cara berpikir. Dari yang penting anggaran turun menjadi yang penting anggaran berdampak. Dan di situ MBG justru sedang diselamatkan, bukan diserang. Kalau ini terus dikawal dengan logika sehat, disiplin fiskal, dan sistem yang dipersingkat, MBG bisa jadi legasi besar. Tapi kalau dibiarkan seperti sekarang, dana besar, serapan kecil, wajar kalau publik bertanya. Dan pertanyaan itu bukan kebencian, itu kekhawatiran. Purbaya memilih berdiri di sisi yang tidak populer, tapi perlu. Karena menjaga uang negara itu tidak selalu bikin tepuk tangan. Kadang malah bikin yang biasa main tenang jadi gelisah. Dan itu tanda ada yang sedang dibereskan. Bandit anggaran panik, Purbaya mulai tutup keran kebocoran. Kenapa dana tidak dipakai? Kenapa dibiarkan mengendap? Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya bikin kursi empuk terasa panas, karena kita harus jujur, dalam sejarah panjang birokrasi kita, istilah dana mengendap itu bukan barang baru. Itu kosakata lama. Kadang dibungkus rapi dengan istilah teknokratis, penyesuaian jadwal, proses administrasi, harmonisasi kebijakan,
sinkronisasi lintas kementerian. Kedengarannya ilmiah. Padahal intinya satu, duitnya belum jalan. Sekarang kita pakai logika awam saja. Kalau 90 triliun rupiah sudah dialokasikan untuk program makan bergizi, tapi 87% belum dipakai setelah setahun, itu bukan soal teknis kecil. Itu soal sistem. Dan disinilah Purbaya mulai menyentuh titik yang sensitif. Karena dana yang mengendap bukan cuma soal lambatnya eksekusi. Dalam banyak kasus di negeri ini, dana parkir bisa jadi lahan permainan. Bunga bank, instrumen keuangan jangka pendek, efek likuiditas, putar sana-sini sebelum akhirnya dibelanjakan. Apakah itu pasti terjadi? Belum tentu. Tapi apakah potensi itu ada? Sangat mungkin. Dan di negara yang masih berjuang keras melawan korupsi sistemik, potensi itu bukan hal sepele. Kita ini bukan hidup di negara Skandinavia yang indeks korupsinya super bersih. Kita hidup di realitas Indonesia, yang tiap tahun masih ribut OTT, masih ramai kasus bansos, masih ada pejabat ditangkap karena markup. Jadi ketika dana besar mengendap, wajar publik bertanya. Dan Purbaya justru memilih bertanya duluan sebelum rakyat yang teriak. Itu bedanya. Selama ini pola lama sering begini. Anggaran digelontorkan besar-besaran di awal tahun, lalu realisasi lambat. Menjelang akhir tahun, tiba-tiba kejar tayang. Serapan dipaksakan supaya terlihat tinggi. Proyek dipadatkan. Belanja diburu waktu. Akhirnya apa? Kualitas turun. Risiko naik. Pengawasan longgar. Celah terbuka. Purbaya seperti sedang bilang, kita stop pola itu. Reformasi fiskal bukan cuma soal angka defisit di atas kertas, bukan cuma soal presentasi manis di DPR, tapi soal bagaimana uang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan cuma lewat di rekening instansi. Dan ketika dia bicara soal dana yang bisa ditarik kembali kalau tidak digunakan, itu bukan ancaman personal. Itu pesan sistemik. Kalau tidak sanggup kelola, jangan parkir. Kalimat itu sederhana, tapi bagi yang terbiasa nyaman dengan sistem lama, itu menohok, karena sistem lama itu panjang rantainya. Dari pusat ke lembaga, dari lembaga ke satker, dari satker ke vendor, dari vendor ke subvendor. Di tiap mata rantai, ada potensi gesekan, ada potensi fee. Dan Menteri Keuangan tidak boleh pura-pura tuli. Yang bikin menarik, Purbaya tidak menyerang balik, tidak defensif, tidak drama, dia cuma bilang, kalau tidak dipakai, saya tarik. Selesai, karena dalam logika fiskal, uang harus produktif, harus bergerak, harus memberi dampak. Kalau tidak, itu cuma angka di layar komputer. Dan kita harus jujur, Indonesia bukan negara dengan ruang fiskal longgar. Defisit ada batasnya, rasio utang ada batas psikologisnya. Setiap keputusan belanja harus punya efek nyata. Kalau dana MBG benar-benar turun ke dapur sekolah, ke petani, ke pedagang sayur, ke ibu-ibu yang masak, itu beda cerita. Itu uang berputar. Itu multiplier effect. Itu ekonomi bawah bergerak. Tapi kalau uangnya diam di rekening lembaga selama setahun, yang bergerak cuma bunga utang. Makanya Purbaya gaspol. Bukan untuk menjegal presiden, bukan untuk cari panggung, tapi untuk memastikan program sebesar ini tidak jadi bahan ejekan 5 tahun ke depan. Karena kalau sampai gagal, yang disalahkan bukan cuma lembaga teknis, yang disorot presiden, yang dipertanyakan APBN, yang rugi rakyat. Dan Purbaya tidak mau nunggu sampai mobilnya oleng dulu baru pasang rem. Dia lihat ban goyang, dia berhenti dulu, cek, benahi. Kalau perlu tarik kembali dan desain ulang, itu namanya tanggung jawab. Kita boleh beda pendapat, tapi satu hal jelas. Membiarkan dana ratusan triliun mengendap tanpa realisasi yang masuk akal bukan pilihan sehat. Kalau ada yang tidak nyaman dengan ketegasan itu, ya mungkin selama ini terlalu nyaman dengan sistem lama. Dan ini baru awal, karena ketika Menteri Keuangan mulai bicara soal dana parkir, soal bunga berjalan, soal penarikan kembali, itu artinya ada perubahan cara berpikir. Dari yang penting anggaran turun menjadi yang penting anggaran berdampak. Dan di situ MBG justru sedang diselamatkan, bukan diserang. Kalau ini terus dikawal dengan logika sehat, disiplin fiskal, dan sistem yang dipersingkat, MBG bisa jadi legasi besar. Tapi kalau dibiarkan seperti sekarang, dana besar, serapan kecil, wajar kalau publik bertanya. Dan pertanyaan itu bukan kebencian, itu kekhawatiran. Purbaya memilih berdiri di sisi yang tidak populer, tapi perlu. Karena menjaga uang negara itu tidak selalu bikin tepuk tangan. Kadang malah bikin yang biasa main tenang jadi gelisah. Dan itu tanda
ada yang sedang dibereskan. Bandit anggaran panik, Purbaya mulai tutup keran kebocoran. Kenapa dana tidak dipakai? Kenapa dibiarkan mengendap? Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya bikin kursi empuk terasa panas, karena kita harus jujur, dalam sejarah panjang birokrasi kita, istilah dana mengendap itu bukan barang baru. Itu kosakata lama. Kadang dibungkus rapi dengan istilah teknokratis, penyesuaian jadwal, proses administrasi, harmonisasi kebijakan, sinkronisasi lintas kementerian. Kedengarannya ilmiah. Padahal intinya satu, duitnya belum jalan. Sekarang kita pakai logika awam saja. Kalau 90 triliun rupiah sudah dialokasikan untuk program makan bergizi, tapi 87% belum dipakai setelah setahun, itu bukan soal teknis kecil. Itu soal sistem. Dan disinilah Purbaya mulai menyentuh titik yang sensitif. Karena dana yang mengendap bukan cuma soal lambatnya eksekusi. Dalam banyak kasus di negeri ini, dana parkir bisa jadi lahan permainan. Bunga bank, instrumen keuangan jangka pendek, efek likuiditas, putar sana-sini sebelum akhirnya dibelanjakan. Apakah itu pasti terjadi? Belum tentu. Tapi apakah potensi itu ada? Sangat mungkin. Dan di negara yang masih berjuang keras melawan korupsi sistemik, potensi itu bukan hal sepele. Kita ini bukan hidup di negara Skandinavia yang indeks korupsinya super bersih. Kita hidup di realitas Indonesia, yang tiap tahun masih ribut OTT, masih ramai kasus bansos, masih ada pejabat ditangkap karena markup. Jadi ketika dana besar mengendap, wajar publik bertanya. Dan Purbaya justru memilih bertanya duluan sebelum rakyat yang teriak. Itu bedanya. Selama ini pola lama sering begini. Anggaran digelontorkan besar-besaran di awal tahun, lalu realisasi lambat. Menjelang akhir tahun, tiba-tiba kejar tayang. Serapan dipaksakan supaya terlihat tinggi. Proyek dipadatkan. Belanja diburu waktu. Akhirnya apa? Kualitas turun. Risiko naik. Pengawasan longgar. Celah terbuka. Purbaya seperti sedang bilang, kita stop pola itu. Reformasi fiskal bukan cuma soal angka defisit di atas kertas, bukan cuma soal presentasi manis di DPR, tapi soal bagaimana uang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan cuma lewat di rekening instansi. Dan ketika dia bicara soal dana yang bisa ditarik kembali kalau tidak digunakan, itu bukan ancaman personal. Itu pesan sistemik. Kalau tidak sanggup kelola, jangan parkir. Kalimat itu sederhana, tapi bagi yang terbiasa nyaman dengan sistem lama, itu menohok, karena sistem lama itu panjang rantainya. Dari pusat ke lembaga, dari lembaga ke satker, dari satker ke vendor, dari vendor ke subvendor. Di tiap mata rantai, ada potensi gesekan, ada potensi fee, service worker, dan MBG ini skalanya nasional. Ratusan triliun kalau dihitung total beberapa tahun ke depan. Itu bukan angka receh, kalau pola lama dipakai, risikonya besar. Makanya Purbaya mulai membongkar pola lama itu. Dia bicara terbuka bahwa bukan cuma di satu lembaga, tapi di berbagai kementerian dan bahkan daerah ada dana yang diendapkan. Itu pengakuan yang jarang kita dengar dari dalam sistem sendiri. Biasanya pejabat akan bilang, semua on track, semua sesuai rencana. Tidak ada masalah. Tapi kali ini berbeda. Purbaya seperti sengaja membuka tirai sedikit, memperlihatkan bahwa ada kebiasaan yang harus diubah. Dan perubahan itu pasti bikin tidak nyaman. Karena ketika keran lama mulai ditutup, yang biasa minum dari sana akan merasa haus. Kita tidak perlu lebay bilang semua pejabat jahat. Tidak. Banyak yang lurus. Banyak yang kerja keras. Tapi sistem yang memberi ruang terlalu lebar untuk dana parkir dan permainan bunga itu memang harus dibenahi. Bayangkan, negara bayar bunga utang setiap hari. Sementara dana hasil utang itu tidak segera dipakai. Di satu sisi APBN tertekan, di sisi lain uang belum memberi manfaat. Itu paradoks. Dan paradoks itu yang dipotong oleh Purbaya. Dia tidak pakai narasi heroik, tidak pakai kata-kata revolusioner, dia pakai bahasa fiskal, kalau tidak dipakai, saya tarik. To the point. Makanya kalau ada yang mulai gelisah, ya mungkin karena zona nyamannya terganggu. Apalagi kalau selama ini ada kebiasaan, dana turun dulu, realisasi belakangan, sementara dana bisa dioptimalkan sementara waktu. Sekali lagi kita tidak menuduh siapa-siapa. Tapi sistem yang memberi ruang abu-abu harus diperjelas. Dan Purbaya memilih berdiri di sisi yang tidak populer. Karena gampang sekali jadi menteri keuangan yang kalem, tidak ribut, tanda tangan saja. Semua senang, semua nyaman.
Tapi ketika dia mulai bertanya, mulai mengaudit, mulai mengingatkan bahwa uang ini hasil utang dan defisit, maka narasinya berubah. Dari semangat program menjadi disiplin eksekusi. Dan disinilah kita harus adil. Kalau MBGA ingin jadi program monumental, sistemnya harus bersih dari awal. Jangan tunggu kasus dulu baru bersih-bersih, lebih baik sekarang sedikit panas daripada nanti meledak. Karena begitu publik percaya bahwa ada permainan di balik dana parkir, kepercayaan akan turun drastis. Dan begitu trust hilang, program sebesar apapun akan sulit berdiri. Purbaya tampaknya sadar, musuh terbesar program bukan oposisi politik, bukan pengamat kritis, tapi kebocoran sistem. Dan kebocoran itu sering muncul bukan dalam bentuk besar yang dramatis, tapi dalam kebiasaan kecil yang dibiarkan lama-lama jadi budaya. Dana parkir, realisasi lambat, bunga berjalan, proyek panjang. Kalau ini tidak dipotong sekarang, 5 tahun ke depan kita cuma akan punya laporan tebal dan cerita pahit. Jadi kalau ada yang bilang bandit anggaran panik, ya mungkin itu sindiran. Tapi ada satu hal pasti, ketika sistem mulai diperketat, yang biasa santai pasti merasa diawasi. Dan diawasi itu tidak enak, tapi justru itu tanda reformasi berjalan. MBG butuh keberanian seperti ini. Bukan cuma keberanian bagi-bagi anggaran besar, tapi keberanian mengontrolnya. Dan Purbaya sudah kirim sinyal jelas, keran kebocoran mulai ditutup. Kalau ada yang tidak nyaman, mungkin karena selama ini terlalu nyaman. MBG terancam gagal, Purbaya pasang rem darurat. Programnya bagus, tapi sistemnya harus benar. Nah, ini poin yang sering sengaja dibelokkan. Begitu ada kritik, langsung dianggap menyerang program. Padahal kritik terhadap sistem itu beda dengan menolak tujuan. Jangan semua yang bunyinya keras langsung dibilang musuh. MBG, makan bergizi gratis, itu ide besar. Mulia. Memberi makan jutaan anak, memperbaiki gizi, menekan stunting, menggerakkan ekonomi bawah. Secara konsep, top. Bahkan bisa jadi game changer. Tapi dalam dunia nyata, program sehebat apapun bisa rontok kalau pengelolaannya amburadul. Dan Purbaya tampaknya membaca potensi itu lebih awal. Ketika dia melihat dana besar sudah dialokasikan tapi serapan minim, itu bukan sekadar angka di laporan. Itu indikator, itu gejala awal. Ibarat mobil baru, mesin keren, desain mewah. Tapi kalau dari awal oli bocor dan ban goyang, apakah kita biarkan saja karena mobilnya bagus? Enggak, kan? Kita berhenti, kita cek, kita benahi. Itulah yang sedang dilakukan Purbaya. Dia bukan menginjak ke sembarangan. Dia justru pasang rem darurat sebelum kecelakaan terjadi. Karena begini, kalau dana tidak terserap optimal, ada 2 kemungkinan. 1, sistemnya terlalu rumit. 2, ada kepentingan yang bikin lambat. Dua-duanya sama-sama bahaya. Kalau terlalu rumit berarti desainnya salah. Rantai birokrasi terlalu panjang, banyak meja, banyak tanda tangan, banyak koordinasi. Ujung-ujungnya lambat. Kalau ada kepentingan, ya lebih gawat lagi. Dan dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan integritas birokrasi, kekhawatiran itu bukan paranoid. Itu realistis.